Punya rumah sudah pasti jadi impian banyak orang. Apalagi milenial yang ingin hidup mandiri dan sedang memulai investasi properti. Namun, bagaimana bila uang yang dimiliki tidak banyak dan enggan menggunakan KPR? Jangan sedih, kamu tetap bisa kok beli rumah impian secara cash, meski budget tidak begitu besar. Penasaran? Simak tips berikut ini ya. Yang pertama, beli rumah lelang. Rumah lelang sudah pasti murah, namanya juga rumah lelang. Tapi tidak semua rumah lelang kurang oke loh. Kalau kamu cukup jeli, kamu akan menemukan rumah keren dari hasil lelang. Harganya sudah pasti murah, hanya saja untuk ini butuh ekstra kesabaran selama mengikuti prosedur lelang yang terjadi. Dan tentu saja, kamu juga harus prepare apabila terjadi hal-hal mengejutkan selama proses legalitas rumah lelang berlangsung. Tak perlu khawatir, yang terpenting rumah impian segera di tangan. Jadi, siapa bilang rumah lelang menyusahkan? Yang kedua, rumah sengketa. Rumah sengketa memang menyimpan masalah pelik di dalamnya. Tapi, apabila kamu cukup sabar mengurai semua masalah yang menjerat rumah tersebut, maka kamu akan mendapatkan rumah yang tak kalah murah. Syaratnya, selesaikan semua masalah hukum yang membelit hingga mendapatkan legalitas yang terjamin. Yang ketiga, rumah hantu. Cukup horor memang, tapi rumah yang satu ini tak kalah oke secara harga. Lagian, siapa sih yang mau beli rumah hantu? Namun, kalau kamu tipe orang yang tidak terganggu dengan keberadaan makhluk-makhluk astral tersebut, kamu bisa mulai berburu rumah hantu. Biasanya, rumah ini cukup unik secara arsitektur loh, dan ukurannya juga luas dengan berbagai pohon yang rindang, sehingga lebih asri suasananya. Menyenangkan sekali bukan memiliki rumah yang lega dan asri di masa pandemi seperti ini? Yang keempat, rumah bekas pembunuhan. Rumah bekas pembunuhan tak kalah menguji nyali. Namun, buat orang-orang yang penuh kepercayaan akan eksistensi diri, rumah tipe ini tak berpengaruh apapun. Satu-satunya yang mempengaruhi keputusan untuk membeli rumah bekas pembunuhan adalah harganya yang murah. Habis, siapa sih yang tertarik dengan rumah bekas pembunuhan? Yang kelima, rumah rawan banjir. Buat warga Jakarta, banjir jadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang kian lama justru kian diminati. Jadi, kenapa tidak membeli rumah di daerah rawan banjir? Toh, sudah jadi bagian hidup sehari-hari ini. Nah, bagaimana dengan kamu? Mana dari kelima rumah tersebut di atas yang jadi pilihanmu?